maka semua agama itu benar bagi penganutnya. Seluruh warga masyarakat Madiun yang hadir di jalan apa ini Pak, Pahlawan Street Center, rahimakumullah. Beli sabun bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Madiun yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. I love you too. Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar istilah warung NKRI dan begitu luar biasanya karya pemerintah Kota Madiun hari ini dengan ada 6 prasasti agama yang dibuat di taman ini. Saya teringat kembali pengajian saya 2 minggu yang lalu di Banyuwangi ketika dihadiri bintang tamu Farel Prayoga. Saat itu selesai pengajian muncul berita di media sosial, judulnya sangat bombastis, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Apa fakta sebenarnya yang terjadi? Saya pengajian bersama puluhan ribu orang, panitia menghadirkan Farel Prayoga sebagai bintang tamu. Saat Farel Prayoga datang, beliau bisa bersolawat. Selesai solawat saya tanya, Mas Farel, kamu bisa ngaji apa tidak? Sambil berbisik di telinga saya, dia mengatakan tidak bisa. Saya bilang, kenapa kamu nggak bisa ngaji? Kemudian dilanjutkan dengan nyanyi lagu favoritnya orang Madiun, Ojo dibanding-bandingke. Selesai nyanyi, panitia datang membawa selembar kertas. Mohon maaf Gus Miftah, Farel Prayoga agamanya non-Islam. Karena panitia baru memberikan kabar agamanya non-Islam, sebelumnya saya bertanya bisa ngaji apa tidak, saya bilang sama Farel, oh maafkan saya Farel kalau kamu non-Islam. Kemudian saya tanya, Farel agama kamu apa? Dijawab privasi. Saya bilang, Farel apapun agama kamu, tolong jadilah hamba Tuhan yang taat. Apalagi hari ini kamu terkenal, banyak rezeki, kamu harus banyak bersyukur. Saya bilang Pak Wali Kota, kalau kamu Islam silakan kamu ke masjid, kalau kamu Kristen silakan kamu ke gereja, kamu Hindu silakan ke pura, dan selanjutnya. Begitu selesai pengajian, muncul amplifikasi di media. 1. Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Nomor 2, jawaban Farel keren, agama itu privasi. Pertanyaan kepada saya, apa pendapat Gus Miftah dengan pendapat orang yang mengatakan agama itu privasi? Saya jawab, saya menghormati orang yang mengatakan agama itu privasi. Tapi kalau saya pribadi, agama itu bukan privasi. Buktinya apa? Ada kolom agama dalam KTP. Kalau memang agama itu privasi, kenapa harus ditulis di kolom agama dalam KTP? Maka bagi saya, agama itu harus dideklarasi, sementara ibadah itu privasi. Coba ibu-ibu bapak-bapak lihat, dalam KTP-mu ada apa? Nama, alamat, kemudian agama. Anda orang Islam harusnya bangga dengan KTP-mu yang beragama Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. Amin. KTP-nya. Anda orang Kristen, Katolik, nama Saverius, agama Kristen, silakan dong Anda bangga. Maka dulu ketika Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo, Pak Maidi, ada pihak-pihak yang mencoba menghapus kolom agama dalam KTP. Kenapa? Karena dianggap diskriminasi. Pak Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri tanya sama saya, gimana Gus? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena kolom dalam agama itu identitas yang bagi saya harus dipertahankan. Contoh, ada orang kecelakaan di jalan ini, dia mati, mau diopeni pakai cara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang dilihat apanya? KTP-nya. Kan nggak mungkin dilihat dari wajahnya, oh ini Islam, raine kaya beduk, kan nggak mungkin.
Maka saya menolak kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Pak Wali Kota setuju? Setuju. Kan lumayan Pak, bujang terus Pak. Ibu-ibu setuju? Tidak. Oh tidak. Bapak-bapak setuju? Setuju, codot kok. Maka dalam persoalan ini saya pengen mengatakan, negara tidak pernah punya masalah dengan agama. Makanya kenapa amanat Pancasila mencantumkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mensyaratkan kepada kita bahwa semua anak bangsa wajib punya agama. Dan ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Madiun keren, semuanya dibuatkan prasasti di satu tempat, walaupun tempatnya sama dengan ruang yang berbeda. Maka saya sampaikan, ini harusnya menjadi sebuah kebanggaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. Makanya dulu Deddy Corbuzier tanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Saya jawab, saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik. Itu salah. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar, titik, bahaya. Nanti Pak Maidi tiap hari bisa ganti agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Darmo Gandul, hari Minggu Gandulin Mbah Darmo. Sehingga orang menyepelekan agama. Maka semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagaimana kemudian Al-Quran memandang? Jelas, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah, dengan segala konsekuensinya. Maka Pak Maidi melihat taman ini, saya ingat dengan teori saya yang mengatakan bahwa Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar bangsa Indonesia ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, pasti tidak akan pernah terjadi masalah. Masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka saya bilang, orang Indonesia itu kalau tidak bisa akur hanya gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama, agamanya 2. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Makanya ibu-ibu hari ini jilbabnya putih seperti empret kaji. Bahkan Pak Wali Kota, burung gereja itu seringnya tinggal di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang ke masjid, namanya hajingan.